Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa untuk melanjutkan pendalaman kita terhadap kitab Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzhabun Nas Fiha. Masya Allah, ini kitab yang sangat baik, kitab yang sangat perlu kita dalami, khususnya berkaitan dengan tema Al-Fitrah, tema yang sangat penting di dalam pemahaman kita tentang din ini dan juga bagaimana kita mendidik para murid generasi muslim di masa mendatang. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita langsung mengkaji kitab ini dengan tim psikologi mengaji. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan Dalalatul Fitrah ala isbatil kamali lillahi ta'ala, yaitu bagaimana fitrah itu nanti akan menuntun pada pemahaman tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pendalilan dari sisi at-tarjih wa tafdil, yaitu penguatan dan pengagungan atau pemuliaan. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala, fakullu kamalin sabata lil makhluki ad-dha'ifi fa innahu sabitu lil khaliqi al-azimi min babi aula fitratan wa badahatan. Setiap kesempurnaan subita lil makhluk yang ditetapkan bagi makhluk ad-dha'ifi yang dhaif, fa'innahu maka sesungguhnya kesempurnaan yang seperti itu sabatat lil khaliq ditetapkan bagi khaliq al-adim yang agung, itu min babi aula, itu lebih utama fitratan wa badahatan, baik secara fitrah maupun secara akal sehat. Kesempurnaan, kalau kita misalnya melihat makhluk ciptaan Allah itu begitu sempurna, misalnya melihat diri kita sendiri dengan segala sistem biologi kita yang luar biasa ini, kalau itu kemudian dianggap sempurna, maka penetapan kesempurnaan bagi Khalik, bagi pencipta kita, itu lebih utama lagi, baik secara fitrah maupun secara akal sehat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Dan bagi Allah al-masalul a'la, yaitu as-sifatul al-ulya, sifat yang tinggi, fis samawati, di langit, wal ard, dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah adalah al-aziz yang maha perkasa, al-hakim maha bijaksana. Wal ayatun, dan ayat-ayat allati tashhada ala istimali hadhihi tariqah, ayat-ayat yang menegaskan bagaimana praktek atau penggunaan pendekatan ini, fi mukhatabati fatril musyrikina kasiratun jiddan, dalam membicarakan atau menggali tentang fitrah orang-orang musyrik, itu ada banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan bagaimana kemudian kita itu bisa mengetahui bagaimana fitrah orang-orang musyrik, itu ada banyak sekali. Wa minha, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kul, katakan Muhammad, hal yastawi, apakah sama, alladzina ya'lamuna, dia yang mengetahui, walladzina la ya'lamuna, dan yang tidak mengetahui. Apakah sama antara yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Ini di antara thariqah, di antara metode untuk mengetahui bagaimana sebenarnya fitrah orang-orang musyrik itu. Jadi ini seperti pertanyaan retoris gitu ya? Iya, retoris. Namanya ya, sudah jelas jawabannya gitu ya? Namanya istifham inkari. Jadi bertanya untuk mengingkari sebenarnya. Jawabannya udah jelas. Wa minha, di antaranya qaulu ta'ala, Allah Ta'ala ya, itu tadi berfirman itu. Kemudian wa li'annal ladzi, karena yang ya'lamu, mengetahui, itu akmalu, lebih sempurna, minal ladzi, daripada yang la ya'lamu, tidak mengetahui, fitratan wa badahatan, baik dari sisi fitrah, secara fitrah maupun secara akal sehat. Nah, retorika atau pertanyaan seperti itu dilontarkan
jawabannya sudah jelas bahwa yang mengetahui itu jelas lebih sempurna daripada yang tidak mengetahui. Untuk mengetahui sisi fitrah orang-orang musyrik itu seperti apa. Ketika mereka jawabannya masih sebagaimana akal sehatnya, maka fitrahnya sebenarnya masih bekerja di sana. Dzakarallahu hadhihi qadiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ketetapan ini bi uslubi istifhamil inkari, dengan metode bertanya untuk mengingkari. Nah, itu tadi uslub istifham al-inkari. Itu bertanya tapi sebenarnya sudah tahu jawabannya, dan itu dimaksudkan untuk mengingkari. Apa podo sing ngerti karo sing ora ngerti, jelas beda gitu. Liyubayyina annaha mustaqiratun fil fatri. Karena apa? Sudah jelas bahwasanya ketetapan seperti itu tadi, yaitu pengetahuan tentang yang beda antara yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui, itu mustaqiratun, sudah terpatri fil fatri, dalam fitrah. Wa anan nafya, dan bahwasanya yang menafikan laha, yang seperti itu, qala qaulan munkaron fil fitrah, maka itu disebut atau termasuk tergolong ucapan yang mungkar, yang tidak bisa diterima. Jadi mengingkari itu tadi, ketika ditanyakan apakah sama antara yang mengetahui dan tidak mengetahui, kemudian dia menjawab, misalnya dianggap sama, mengingkari bahwa yang mengetahui itu lebih sempurna dari yang tidak mengetahui, maka itu diingkari oleh fitrah. Fal fitratu, maka fitrah itu tankiru, mengingkari, ala kulli, setiap man, orang, sawa, yang menyamakan baina, antara man ya'lamu wa man la ya'lamu. Jadi fitrah itu mengingkari setiap orang yang menyatakan bahwa yang mengetahui itu sama dengan yang tidak mengetahui. Akal sehat dan fitrah mengingkari itu. Li'anna dalika, karena yang demikian itu min abyin, termasuk sesuatu atau ketetapan yang paling jelas. Badahiyah, akal sehat itu mudah sekali menerima. Fil fatril bani Adam, dalam fitrah bani Adam, terpatri dalam diri bani Adam. Wa minal ayati, dan di antara ayat-ayat aidon juga, qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, afaman yakhluqu, apakah dia yang menciptakan, kaman, sebagaimana dia, la yakhluq, yang tidak menciptakan, la yakhluqu, yang tidak menciptakan. Afala tadzakarun, tidakkah kalian itu berpikir? Ini diantara uslub-uslub pertanyaan yang tadi sama seperti yang tadi, jadi istifham al-inkari, itu bertanya untuk mengingkari. Wa qauluhu subhanahu, firman Allah juga, afaman yahdi, apakah yang memberi petunjuk, ilal haqqi, kepada kebenaran, ahaqqu, itu lebih berhak, an yuttaba'a, untuk diikuti, aman, ataukah yang la yahdi, tidak memberi petunjuk, illa, kecuali an yuhda, kecuali bahkan dia itu yang diberi petunjuk. Apakah yang memberi petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti, ataukah yang tidak memberi petunjuk, bahkan dia itu yang diberi petunjuk? Pertanyaan-pertanyaan yang ini menggugah akal sehat sebenarnya, dan dilontarkan kepada orang-orang musyrik. Jadi sebelum dalil masuk, digugah dulu dari sisi seperti ini. Ini termasuk uslub yang bisa kita gunakan kalau misalnya kita mengambil ibrah untuk pendidikan pada orang-orang yang mereka belum menerima Islam, belum menerima pendalilan, mungkin bisa menggunakan uslub-uslub seperti ini, metode-metode seperti ini. Wa minas sunnati, dan di antara sunnah, ma warada'an Adi bin Hatim, dan dari sisi pendalilan sunnah itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'alahu, bertanya kepada Adi bin Hatim, ya Adi, wahai Adi, ma afarroka, apa yang membuatmu lari, anna la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah selain Allah, apakah itu yang membuatmu lari gitu. Nah, Adi ini, beliau waktu ditanya ini masih posisinya belum beriman ya. Jadi ini diantara bagaimana Rasul mendekati dan membuka hatinya, itu dengan metode bertanya seperti ini. Apa yang membuatmu lari? Apakah la ilaha illallah ini membuatmu lari? Fahal min ilahin illallah, apakah ada ilah selain Allah? Gitu.
Ma'afarroka, apa yang membuatmu lari? An yuqala Allahu Akbar, karena harus mengatakan Allahu Akbar. Fahal min syai'in, apakah ada sesuatu huwa akbaru minallah, apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jal? Qala, maka Adi pun berkata, fa aslamtu, maka aku pun berislam. Ya, dengan logika itu terus Adi bin Hatim, iya ya, kenapa saya lari dari sesuatu yang jelas benernya gitu ya? Masya Allah. Beruntunglah Adi bin Hatim. Betul. Dan ini kualitas musyrikin zaman dulu ketika dengan bertanya seperti itu langsung terbuka gitu ya. Adapun subhat orang-orang sekarang ini ketika ditanya seperti itu, apalagi yang sudah meyakini kalau bahwa misalnya alam semesta ini tercipta karena peristiwa Big Bang, itu mereka lebih sulit menerimanya. Ya berarti itu kelompoknya Abu Jahal itu. Artinya musyrikin dulu itu juga ada yang seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, Walid bin Mughirah. Ada juga yang seperti Adi bin Hatim ini, Masya Allah. Begitu pula Umar, Khalid kan juga awalnya kafir ya, tapi melihat kebenaran di depan matanya itu beruntunglah mereka yang menerima dengan semangat kebenaran tersebut. Kemudian fal fitratu salimah, fitrah yang selamat, wal aqlu sharih, dan akal yang jelas. Lau urido, jika dipaparkan alaihima pada keduanya itu, zat la ilma laha, yang dia tidak punya ilmu, wala qudratan, tidak punya kuasa, wala hayatan, tidak hidup, wala tatakallama, tidak berbicara, wala tasma'a, dia tidak mendengar, wala tabsara, dia tidak melihat, aula taqbalal ittisaf bihadhihi sifat, atau dia memang tidak menerima sifat-sifat seperti ini ketika dipaparkan itu. Kemudian dipaparkan juga wadatun, dan zat mausufatun, yang disifati bitil kasifat, dengan sifat-sifat tadi itu. Jadi yang satu kan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak punya kudrah, tidak bisa bicara, tidak hidup, dihadapkan itu. Yang satu dihadapkan dengan sifat-sifat yang itu tadi, bisa mendengar, bisa melihat, hidup, berbicara. Allati hiya sifatun kamalun, itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Au taqbala awsafa biha, atau ittisafa biha, atau dia itu menerima, bisa disifati dengan sifat-sifat itu. Fa inna, maka muqtadal fitrah as-salimah, fitrah yang selamat itu dia akan menuntut atau menuntun wal aqli sharih, dan akal yang selamat itu akan dituntut untuk apa? Ya dulu ala anadzata al-mutasaffata bitil kasifati, bahwasanya zat yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna tadi, au al-qabilata laha, atau yang menerima sifat-sifat yang sempurna itu, akmalun, dia yang lebih sempurna. Jadi dipaparkan dua zat, yang satu tidak bisa disifati dengan sifat-sifat yang sempurna tadi, atau tidak menerima sifat itu, tidak punya sifat itu. Yang satu dia punya sifat itu, atau bisa atau berhak untuk disifati seperti itu. Maka jelas akal fitrah yang selamat, akal yang masih sehat, itu dia akan lebih menguatkan yang kedua, menerima yang kedua, karena apa? Lebih sempurna. Akmalu minal datil lati la tutasofu biha, dibandingkan dengan zat yang tidak bisa disifati dengan kesempurnaan itu. Aula tuqbaluha, atau yang tidak menerima sifat-sifat itu. Walasaka, tidak diragukan lagi, anadzatal khaliq, bahwasanya zat yang maha pencipta itu, ta'ala Allah, akhaku, itu lebih berhak bil kamali, dengan kesempurnaan, wa aula, dan lebih utama, min ayyidatin ukhra, dan daripada dibandingkan dengan zat-zat yang lainnya. Ini bagi kita yang sudah beriman, mungkin ya ini kan wajar, biasa gitu ya. Tapi kita coba empati melihat orang-orang musyrik ketika mereka itu masih menyekutukan Allah dengan berhala, dengan zat-zat yang lain gitu ya. Ketika mereka menganggap kalau beribadah itu lewat patung itu justru bentuk dari pengagungan seperti yang dibahas kemarin itu. Jadi mereka kan masih ada pemikiran seperti itu, sehingga ketika pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka itu related sekali, maksudnya sesuai dengan konteksnya. Maka kita membayangkan, loh itu kan mudah sekali bagi orang yang sudah beriman, mungkin mudah, tapi buat orang seperti itu bisa jadi ini yang membuka pemikiran mereka gitu.
Wal farqu baina dalalatit tarjih wa tafdil. Kemudian perbedaan antara pendalilan tarjih dan tafdil, yaitu penguat dan pemuliaan itu, hadihi ini, wa dalalatil asari wal muasir, dan pendalilan jejak dan yang membuat jejak, as-sabiqah yang pada poin terdahulu di pertemuan yang kemarin. Anal istidlala, bahwasanya pengambilan dalil bi asari dengan asar, alal muasir, di atas muasir, yaitu yang memberi jejak, min khaisu kaunihi, dari sisi adanya al muasir itu, akmalu, lebih sempurna. Jadi dalil tarjih dan tafdil ini lebih kuat daripada yang kemarin, yaitu asar dan muasir. Li'anahu huwa mu'ti al-kamal, karena dia, yaitu al-mu'asir, yaitu Allah, itu yang memberikan kesempurnaan, wa wahabuhu, dan yang memberikannya. Amma adapun al-istidlal, pendalilan bitarjih wa tafdil, famin khaisu kaunihi, maka dari sisi adanya Allah itu afdalu, lebih afdol, min khalqi, daripada makhluknya, wa akmalu, dan lebih sempurna, mutlakon, secara mutlak. Walaisa faqat li'anahu, dan tidak semata-mata bahwasanya huwa, yaitu Allah itu al-mu'asir, yang memberi jejak saja, fihim, pada mereka, wa wahibuhum, dan yang memberi mereka al-kamali, kesempurnaan. Kalau yang pendalilan pertama, kalau misalnya orang melihat alam raya ini, bumi misalnya, atau tubuh manusia begitu sempurna, ini adalah jejak, pasti ada yang membuat jejak ini. Ini adalah sebuah karya makhluk, pasti ada kholiknya. Jadi hanya sebatas mengetahui itu. Nah, maka pendalilan tarjih dan tafdil bahwa yang membuat itu lebih sempurna, lebih agung, lebih utama, maka itu pendalilan lebih kuat. Karena ini mendudukkan Allah lebih dari yang lain. Gitu. Ini sempurna. Ada yang membuat makhluk ini itu sekedar pengetahuan bahwa ada Rabbul Alamin. Tapi bahwa yang membuat makhluk ini lebih sempurna, maka itu pengagungan yang lebih tinggi kepada Al-Khaliq, gitu maksudnya. Kata beliau, apa bedanya? Kan kita sudah membahas kemarin, ada asar, ada muasir. Sekarang disebutkan kesempurnaan Allah. Ya bedanya itu tadi. Kalau kemarin itu lebih mengetahui bahwa ada eksistensi yang membuat makhluk ini atau pencipta. Nah, ini adalah yang membidik kesempurnaannya. Bahwa Al-Khaliq itu yang memiliki kesempurnaan dari sisi sifat-sifat jika dibandingkan dengan makhluknya. Menarik. Gitu. Masya Allah. Dan di satu poin lagi nih, di poin ketiga, laulam tusbit, jika tidak ditetapkan lahu bagi Allah sifatul kamal, sifat yang sempurna, la lazima, maka itu akan berkonsekuensi ittisafuhu binaqidiha, maka itu akan berkonsekuensi bahwa Allah itu akan disifati dengan kebalikannya. Wahwa mutanazzahun, padahal Allah itu disucikan andalika, dari sesuatu yang bersifat dari kebalikan dari kesempurnaan, fitratan secara fitrah, wa daruratan ataupun secara aksiomatis. Jika Allah itu tidak disifati dengan sifat yang sempurna, maka konsekuensinya Allah itu disifati dengan sifat kebalikannya, gitu kata beliau. Dan itu tidak mungkin, karena Allah Maha Suci dari sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang cacat. Falau lam yusuf, jika tidak disifati ta'ala, Allah Ta'ala tidak disifati bil hayat, dengan hidup, la wusifa bil maut, maka akan disifati dengan mati. Wa kata demikian juga lau lam yusuf, jika tidak disifati bil qudrah, dengan kuasa, la wusifa bil ajzi, maka akan disifati dengan lemah. Wa kata demikian juga sairu sifatil kamali, seluruh sifat-sifat sempurna, lau lam yusuf, jika tidak disifati biha, dengan sifat sempurna itu, la wusifa bi dziddiha, maka akan disifati dengan kebalikannya, min sifatin naqsi, yaitu berupa sifat-sifat yang kurang. Wallahu, dan Allah itu munazzahun, Allah itu disucikan, an dzalika, subhanahu, dari sifat-sifat itu. Misalnya kalau ada orang yang karena ingin mengagungkan Allah, dia menganggap bahwa al-hayat itu tidak patut,
karena hayat itu kok seperti makhluk hidup gitu kan. Terus gimana? Ya jangan disifati dengan hayat. Kalau dia berhenti di situ berarti, loh kalau ndak hayat berarti mati gitu kebalikannya. Oh ndak, Allah ndak hayat juga ndak maut. Waduh. Oh, tidak hidup tidak mati. Iya. Nah itu apa berarti? Seperti benda jamat, benda mati saja itu ada pasti ada salah satu sifatnya. Misalnya benda mati itu dia tidak hidup. Ya dia pasti mati itu kan. Iya. Bukan tidak hidup dan tidak mati. Tidak mungkin itu, tidak ada sifat itu. Jadi kalau dikatakan tidak hidup dan tidak mati itu lebih rendah daripada benda mati itu. Kalau misalnya benda ini, misalnya meja ini tidak punya kekuatan, pasti dia lemah. Gitu. Ya enggak, maksudnya dia tidak kuat dan tidak lemah. Loh gimana? Nggak mungkin. Karena bukti kelemahannya apa? Kalau dia dipukul juga dia aja, dihancurkan juga dia tidak bisa membela. Itu kan berarti menunjukkan dia lemah. Gitu. Jadi tidak menyifati Allah dengan kesempurnaan itu malah melemahkan Allah Ta'ala. Iya. Itu artinya malah menyelisihi kesempurnaan Allah Ta'ala itu sendiri ya. Iya. Makanya ini kan memang dalil-dalil yang mengasah logika ya. Iya. Jadi kalau Allah itu tidak disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, pasti itu berarti disifati dengan kebalikannya. Kalau misalnya ada yang mengatakan enggak, kita tidak menyifati Allah, jadi Allah itu tidak, misalnya tadi dicontohkan bil hayat. Allah tidak hidup, tapi Allah juga tidak mati. Itu gimana maksudnya? Sedangkan benda itu ketika dia tidak hidup maka posisinya mati. Jika dia tidak kuat posisinya lemah. No, Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah tidak hidup, tidak mati. Berarti lebih rendah daripada jamat itu tadi. Maka kata beliau, waqat bayanallahu ta'ala, maka sungguh Allah telah menjelaskan anau bahwasanya kama sebagaimana annal alima, bahwasanya mengetahui al-qadira, yang dia itu punya kuasa, alladzi yakhluqu, yang dia itu menciptakan, wa ya'muru, dan memerintah bil adil, dengan adil, itu akmalu, lebih sempurna, min ghairihi, daripada yang tidak seperti itu selainnya. Yang mengetahui, yang punya kuasa, yang menciptakan, yang memerintah dengan adil, itu lebih sempurna daripada yang tidak seperti itu. Wa ana hada, bahwasanya yang demikian ini tafdila, bentuk pengagungan, pemuliaan. Itu mustaqirun, itu terpatri fil fatri, dalam fitrah Bani Adam. Pola pikir bahwa yang mengetahui, yang berkuasa, yang menciptakan, yang memerintah dengan adil itu lebih sempurna daripada yang selain itu, bahwa ini adalah bentuk pengagungan, itu semua terpatri dalam fitrah kita. Watasfiyata, bahwasanya penyerupaan, menganggap sama, min mungkaratil uqul, itu termasuk hal yang diingkari oleh akal. Allati tankiruha, yang mana akal itu tankiruha al-qulub, hati itu juga mengingkari itu tadi, taswiyah itu. Bifitratiha, dengan fitrahnya. Jadi kalau ada yang menyerupakan, menyamakan antara yang alim, yang qadir, yang menciptakan, yang memerintah dengan adil, dengan yang tidak seperti itu, maka itu diingkari oleh fitrah dan diingkari oleh akal sehat. Adapun menganggap yang alim, yang qadir, yang punya kuasa, yang menciptakan, yang memerintah dengan adil, itu lebih sempurna, maka pemahaman seperti itu sudah terpatri dalam fitrah setiap insan. Wahia, dan fitrah hati itu minal muqaddimat, itu termasuk yang mendahului. Jadi akal sehat yang terpatri dalam hati itu termasuk sesuatu yang sudah ada lebih dahulu. Badihiyah, dan itu menjadi bagian dari akal sehat. Al-mustaqirati fiha, yang itu bertempat, terpatri di dalam hati. Fakadhalika, demikian. Al-adimu lisifatil kamali naqisun. Adapun yang meniadakan sifat sempurna atau yang tidak memiliki sifat sempurna itu naqisun, dia kurang, dia catat. La yumkin, tidak mungkin, an yakuna, menjadikan robban wala ma'budan. Maka yang tidak punya sifat sempurna, yang dia itu berarti kurang, cacat, itu tidak mungkin menjadi rob dan tidak mungkin menjadi ma'bud, yang diibadahi.
Wal ilmu bidzalika, dan ilmu tentang semua itu tadi fitriyun, itu ada dalam fitrah. By default gitu Iya, ya. by default lah, itu gampangnya itu gawan itu wis. Mustaqirun itu ada di sana terpatri, fil qulub, di dalam hati. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang mendasar itu tadi semuanya terpatri di dalam hati. Nah, Jadi beliau kalau orang itu akalnya sehat, jiwanya sehat, itu pasti dia menerima hal-hal ini gitu ya. Kesempurnaan Allah Ta'ala itu tidak mungkin yang menciptakan itu malah dengan yang diciptakan. Yang diciptakan saja itu hidup, yang dia punya kuasa. Nah, masa yang menciptakan tidak punya sifat kan tidak mungkin gitu loh. Jadi beliau ini berusaha memaparkan itu. Memang kalau logika kan begitu ya, berat kalau nggak didetili gitu. Dan kan kita itu diperintah untuk berpikir ya, Betul. pakai logika. Ada beberapa hal yang memang harus dijelaskan seperti ini, tapi bagi orang-orang beriman sebenarnya sudah gamblang ketika membaca firman Allah sudah jelas. Tapi bagi orang-orang yang memang masih ngomong-ngomong ini tadi firman Allah semua loh ini. Artinya Allah Ta'ala juga mengajak kita untuk itu loh, cara berdialog dengan akalmu, dengan akal orang lain. Betul, begini caranya gitu. Dan di Muqaddimah dari poin sebelumnya tadi itu kan bertanya yang istifham inkari tadi. Betul. Itu kan memantik-mantik pemikiran. Berpikir ini gitu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Qala, ini kalau kita lihat di ayatnya, di konteksnya itu yang berkata adalah Ibrahim, fa'ilnya Ibrahim. Qala afata'buduna, apakah kalian tuh mengibadahi min dunillahi selain Allah, ma la yanfa'ukum, yang tidak memberi manfaat kalian, syai'an, sesuatu pun, sedikit pun, wala yadurukum, dan tidak memberi kalian bahaya. Apakah kalian itu mengibadahi sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan bahaya sedikit pun gitu. Ufin, celaka lakum, bagi kalian, walima ta'buduna, dan bagi apa yang kalian ibadahi itu min dunillah, dari selain Allah. Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu berakal apa orang mikir lagi nih. Allah Akbar. Masya Allah. Waqala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman. Qala ini juga failnya Ibrahim. Dan pertanyaan ini qala lahum maubikhon. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya ini maubikhon, dalam rangka untuk mencela sebenarnya. Atabuduna, apakah kalian mengibadahi ma, sesuatu, tanhituna, yang kalian pahat. Apakah kalian itu mengibadahi sesuatu yang kalian pahat? Kalian bikin, kalian sembah, wah aneh ya. Nah, makanya. Wallahu, padahal Allah itu khalaqakum, yang menciptakan kalian, wa ma ta'maluna, dan apa yang kalian amalkan. Maksud kalian tuh menyembah sesuatu yang kalian bikin sendiri. Itu kan menohok sekali sebenarnya kan. Mosok yang disembah malah dibuat. Nah, itu. Aneh ya. Makanya. Allah. Cerdas memang ya Ibrahim alaihissalam ini, Masya Allah. Wa qala jalla wa ala, Allah Ta'ala berfirman. Qala ini juga yang berkata adalah Ibrahim. Hal yasma'unakum, apakah mereka itu mendengar kalian, ittada'una, ketika kalian itu menyeru, berdoa padanya gitu. Au yanfa'unakum, apakah mereka itu memberi manfaat. Jadi berhala-berhala itu apakah memberi manfaat, au yaduruna, atau memberikan madarat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang istifham inkari itu tadi. Wa bihada, dan karena itu yatabayyanu annal fitrata, jelaslah bahwasanya fitrah as-salimata, yang selamat itu, bima fiha, dengan apa yang ada pada fitrah, min muqaddimatin, dari yang mendahului, maksudnya pengetahuan awal yang ada pada fitrah yang sifatnya daruriyatin, yang sebenarnya tidak butuh dalil untuk membenarkan, itu tadulu, menunjukkan dalalatan pada dalil wadihatan, yang jelas, jaliyatan, yang terang benderang, ala subuti sifatil kamali, yaitu tentang subutnya, tetapnya sifat-sifat yang sempurna lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi fitrah yang sempurna itu jelas bahwasanya fitrah yang sempurna itu di dalamnya itu ada sebuah pengetahuan awal yang sudah tertanam, terpatri di sana, dan itu sebagai bukti yang sangat jelas tentang yang menunjukkan secara jelas tentang subutnya, tetapnya sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu diwujudkan dari apa yang dibahas di sini tadi. Ketika orang-orang musyrik ditanya seperti itu, ketika fitrahnya masih selamat, mereka pasti mengingkari. Apakah sama yang menciptakan dengan tidak menciptakan? Ya pasti tidak. Itu kan. Masya Allah. Ya gitu dan seterusnya. Alhamdulillah. Wah, menarik sekali pembahasan tentang al-fitrah ini, menjadikan kita mengingat ayat-ayat penting dalam Al-Quran ya, termasuk ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir, menggunakan segenap akal pikiran kita ini dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan tujuan penciptaan dari Allah Ta'ala. Masya Allah, semoga pembahasan kita hari ini memantik pemikiran kita semua untuk bersungguh-sungguh memikirkan ayat-ayat Quran dengan cara yang tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.